Sebagian sahabat merasakan gejala yang tidak baik ini di penghujung kehidupan mereka. Sebagai contoh kami akan menyebutkan satu atsar dari Aswad bin Yazid. Dia berkata, suatu ketika di masjid dikumandangkan ikamat untuk salat. Saat itu, kami bersama Abdullah bin Mas'ud berjalan menuju masjid. Ketika orang-orang pada rukuk, Abdullah pun turut rukuk dan kami pun rukuk bersamanya sambil mengatur saf. Melintaslah seseorang yang lewat di hadapannya seraya mengucap, "Assalamu alaika, wahai Abu Abdurrahman." Abdullah dalam keadaan masih rukuk berkata, "Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian, sebagian orang menanyakan perihalnya ini kepadanya setelah beliau selesai dari salatnya. "Mengapa Anda berkata sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah?" Dijawab oleh Abdullah, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah mengucap salam hanya untuk orang yang dikenal saja." H.R. Ahmad, Musnad Al-Mukatsirin, hadits no. 3655, Al-Adawi menilai hadits ini sahih li Ghahri. Riwayat ini sangat jelas petunjuknya, bahwa gejala salam hanya untuk kalangan tertentu mulai tumbuh di kalangan generasi awal umat Islam. Bahkan setelah masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, gejala ini justru semakin tumbuh subur. Ketiga, mengucap salam kepada orang-orang tertentu merupakan konsekuensi logis dari beberapa faktor kemunduran yang menggejala di tubuh kaum muslimin. Diakui atau tidak, sekarang ini hubungan antar umat Islam sudah cenderung renggan dan berpecah belah. Akibatnya perasaan empati atau sepenanggungan antar sesama muslim juga semakin menipis. Belum lagi adanya perbedaan cara pandang dalam menyikapi berbagai permasalahan. Perpecahan mereka ini telah sampai kepada tahap ta'assub pada kelompok dan golongan tertentu. Bahkan setiap kelompok dengan sekuat tenaga telah memberikan doktrin yang membuat para anggotanya harus menghindarkan dirinya dari hadapan orang-orang muslim sesamanya. Setiap kelompok telah menciptakan sebuah ikatan emosional yang mengharuskan para anggotanya hanya loyal kepada kelompoknya. Belum lagi kecurigaan terhadap seseorang, serta hilangnya rasa aman meskipun terhadap sahabat dekat. Jika kita tautkan antara pertanda tersebut, ditambah dengan sikap oportunis dan mendoakan kepentingan pribadi, besar kemungkinan pengucapan salam hanya kepada kelompok tertentu akan semakin merambah ke setiap tempat di masa kita ini. Tidak berlebihan jika kami katakan bahwa sekarang ini kita hidup dalam zaman yang bercirikan adanya salam dari orang-orang tertentu yang ditujukan kepada orang-orang yang lebih tertentu. Artinya kita dengan satu pertanda ini, hidup di bawah bayang-bayang bencana semakin merata. Kiranya pernyataan ini telah mencukupi bahwasanya beberapa rusun rumah susun yang mempunyai sejumlah pintu yang saling berhadapan. Akan tetapi antar penghuninya tidak mengenal satu sama lain. Jika demikian halnya, dengan tiadanya rasa empati antar sesama meskipun hanya untuk menjawab salam, lantas bagaimana mungkin seorang muslim dengan muslim yang lain dapat diumpamakan satu jasad? Pertanda yang satu ini gejalanya makin merata di zaman kita. Apa yang terjadi tidak dapat disanggah lagi, kecuali oleh mereka yang benar-benar sombong. Maka siapa saja yang ingin melihatnya secara langsung hendaknya dia berjalan santai menyusuri jalan-jalan protokol di kotanya. Kemudian dia perhatikan ucapan salam antar satu sama lainnya di antara mereka yang berjalan. 21. Istri membantu suaminya dalam urusan dagang. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah pengucapan salam kepada orang-orang tertentu. Maraknya aktivitas perdagangan, hingga istri sibuk membantu suaminya dalam urusan dagang, dan putusnya ikatan silaturahmi. H.R. Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad, hadits no. 801. Pertanda yang disebutkan dalam hadits ini mencakup dua perkara yang salah satunya memperkuat pertanda yang lain. Pertama, tersebar luasnya aktivitas perdagangan. Perdagangan adalah perkara yang sangat mudah ditemui di zaman kita ini. Sebagaimana yang sudah kami nyatakan, sekarang ini aktivitas perdagangan telah berkembang dengan pesatnya. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, yang ditandai dengan bermunculan pusat-pusat keramaian lengkap dengan pertokoan modernnya di setiap jengkal tanah yang saling berdekatan. Demikian juga geliat perdagangan, serta jual beli dengan berbasis internet. Dalam satu klik transaksi sudah terjadi. Dan pertanda hari kiamat yang satu ini, tersebar luasnya perdagangan. Pada dasarnya kita sendirilah yang menjadi pelakunya. Kedua, masuknya unsur kewanitaan di setiap lini dari aktivitas perdagangan.
Dalam hadits di atas, diredaksikan dengan hatta tu'inu al-mar'ah zawjaha, setidaknya, redaksi ini mengandung dua interpretasi berikut ini. Istri membantu suaminya. Fenomena seperti ini pada dasarnya bukanlah perkara yang dilarang oleh syariat. Namun isyarat yang dapat diambil dalam hadits tersebut adalah berlebihannya kecintaan para istri terhadap harta, sehingga dia rela mengorbankan kehormatan dan rasa malu. Sebagaimana yang diketahui, pasar merupakan tempat yang paling banyak mendatangkan keributan, sementara wanita adalah fitnah yang paling besar dan sangat ditakuti. Nah, bagaimana jadinya jika fitnah yang paling besar ini berada di tempat yang paling sering mengundang keributan? Tentunya, di sanalah setan tertawa dan bergembira, dan di sana pula setan memasang jerat-jeratnya. B. Masuknya unsur wanita dalam kegiatan bisnis. Makna inilah yang terkandung dalam hadits tersebut dan kami berusaha menggalinya. Bahkan kandungan yang akan kami ketengahkan ini masih merupakan maknanya yang dapat ditangkap dengan mudah dari hadits di atas. Artinya, yang turut membantu dalam kegiatan seorang suami dalam rangka menjalankan perniagaannya bukan hanya sebatas sang istri, tetapi bisa jadi termasuk juga anak gadisnya, saudarinya, atau yang lainnya. Besar kemungkinan isyarat yang diberikan oleh Nabi adalah menunjukkan permulaan masuknya unsur wanita dalam dunia perdagangan. Sebab contoh yang dibenarkan dalam pandangan syariat adalah istri yang membantu usaha suaminya dalam perdagangan. Dan dengan demikian, pernyataan ini menguatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perdagangan semata-mata karena bidang inilah yang paling utama. Dan dengan demikian, pernyataan ini menguatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perdagangan semata-mata, dan bukanlah beliau bermaksud membatasi hanya untuk bidang ini saja seorang istri dibolehkan membantu suaminya. Bahkan tercakup juga seluruh tugas-tugas dari setiap sisi kehidupan sehari-hari baik yang ada kaitannya dengan urusan perdagangan ataupun lainnya. Dan memang itulah seharusnya peran seorang istri terhadap suaminya. Dengan pengertian seperti inilah, dapat digunakan sebagai barometer dalam menyikapi apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Yaitu sebuah pemandangan umum di mana sudah begitu banyak para wanita yang ambil bagian di dalam setiap lini perdagangan, serta semua jenis pekerjaan profesi. Bahkan di beberapa negara para wanita pekerja ini wanita karir mampu menyingkirkan kaum pria di posisi yang sebenarnya hanya pantas dipegang oleh lelaki. Fenomena ini terjadi setelah para pemilik perusahaan lebih suka memilih wanita daripada laki-laki untuk menduduki pos-pos yang tersedia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi upah buruh wanita kebanyakan lebih rendah dari buruh pria. Di samping juga berfungsi sebagai sarana untuk berpromosi. Bahkan daya tarik wanita juga sangat signifikan, khususnya dalam bidang promosi serta menduduki peran paling penting dalam rangka menarik minat konsumen. Sehingga keberadaan mereka di zaman sekarang ini dapat dipastikan sebagai hal yang harus ada demi mencapai target penjualan. Apa yang telah kami sebutkan tadi bukan berarti kami melarang para wanita untuk beraktivitas dalam dunia perdagangan. Kami sama sekali tidak bermaksud mengkaji masalah ini di sini, karena ini bukan tempatnya. Maksud kami hanya ingin mengetengahkan satu pertanda dari berbagai tanda hari kiamat sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan. Hadits di atas secara jelas mengisyaratkan bahwa istri akan membantu suaminya dalam menjalankan roda perdagangan. Dan fenomena ini sekarang sangat marak, sekaligus merupakan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Sebab, keberadaan wanita karir seperti yang telah kita saksikan sekarang ini, sama sekali belum pernah terjadi di masa generasi awal umat Islam. Selain itu dimasukkannya fenomena ini sebagai salah satu pertanda di antara berbagai tanda hari kiamat dalam hadits di atas mengandung pengertian bahwa di zaman itu, wanita yang membantu suaminya tersebut sudah tidak lagi menghiraukan segala ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Atau bisa jadi yang dimaksud dengan membantu suaminya itu adalah sikap serakah dan ingin mempunyai penghasilan sendiri. Yang di dalam hadits tersebut dihubungkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maraknya dunia perdagangan, tanda hari kiamat ini. Dengan berbagai gambaran yang kami sebutkan, sudah terjadi secara pasti di zaman kita dan tidak memerlukan penjelasan lagi. Apa yang terjadi di pasar sekarang ini, dengan banyaknya kemungkaran yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan merupakan fenomena yang sering kita saksikan. Besar kemungkinan,
Dengan sebab inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar selalu waspada dari fitnah wanita. B. Hadits di atas juga mengindikasikan sebuah fenomena adanya wanita yang melarikan diri dari tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga, dengan turut menceburkan diri dalam persaingan mencari nafkah, baik sebagai pegawai ataupun bergerak dalam bidang bisnis. Spirit berubahnya peran serta wanita inilah salah satu jargon yang sekarang ini digembor-gemborkan oleh Barat atas nama feminisme, kebebasan, atau emansipasi wanita. Akibatnya sudah sangat jelas, para wanita telah merebut tempat laki-laki, baik di jalanan, di toko, kendaraan umum, dan pasar. Sehingga di tempat-tempat itulah, dengan mudahnya seorang wanita dapat dimangsa oleh laki-laki. Dengan kata lain justru dengan emansipasi wanita itulah, sebenarnya mereka telah merendahkan derajat dirinya sendiri. Kemerosotan inilah yang sedang terjadi di masa kita sekarang ini. C. Pertanda ini juga menunjukkan kerusakan moral kaum laki-laki dalam berinteraksi dengan kaum wanita. Kaum laki-laki juga telah rakus kepada keindahan wanita serta meremehkan penjagaan kesucian serta kehormatan mereka. D. Hadits di atas bukan berarti melarang kaum wanita untuk bergerak dalam bidang perdagangan dalam rangka membantu suaminya. Namun secara ringkas pemahaman yang dapat diambil dari hadits ini menunjukkan kepada satu keadaan yang di luar kebiasaan yang menyeleweng dari aturan syariat. Bukan bermaksud untuk menghalangi secara total. Satu alasannya adalah perkara ini dianggap termasuk salah satu pertanda kiamat. 22. Maraknya penipuan dalam bisnis. Dari Amru bin Taghlib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda hari kiamat adalah harta yang banyak tersebar dan melimpah, aktivitas perdagangan yang marak, ilmu yang tersebar. Sehingga seseorang yang sedang menjual barangnya berkata, aku tidak menjual barangku ini sebelum aku meminta pendapat seseorang dari Bani Fulon. Dan termasuk di antara tanda hari kiamat adalah ketika di sebuah daerah dibutuhkan seorang penulis akad yang adil. Tetapi ketika mereka dicari tak satupun di antara mereka yang diketemukan, Sunan An-Nas 724-4. Penjelasan untuk memahami hadits di atas terlebih dahulu akan kita bahas mengenai beberapa lafal yang terkandung dalam hadits tersebut. A. Maksud munculnya ilmu dalam hadits. Dalam hadits di atas dinyatakan bahwa munculnya ilmu atau tersebar luasnya pengetahuan dijadikan sebagai tanda kedatangan hari kiamat. Padahal dalam hadits sahih dijelaskan bahwa diangkatnya ilmu dan maraknya kebodohan merupakan pertanda hari kiamat yang sudah menjadi ketetapan. Hal inilah yang menimbulkan kerancuan, sehingga para pensyarah hadits ini berbeda dalam menginterpretasikan lafal hadits tersebut. Melihat kenyataan inilah, As-Sanadi mengungkapkan bahwa dalam beberapa riwayat hadits, lafal ini diganti dengan wayashurul jahal, kebodohan tampak di mana-mana. Kemudian dia menjadikan riwayat-riwayat ini sebagai pegangan. Diakui cara yang ditempuh oleh As-Sanadi ini merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kerancuan makna yang terkandung dalam hadits di atas. Namun ada cara yang lain untuk menghilangkan kerancuan makna hadits tersebut, yaitu dengan menakwilkan makna yashurul ilmu dengan arti hilangnya ilmu. Dalam pandangan kami, penakwilan dengan makna ini amat jauh dari kemungkinan arti lafal yang dikandungnya. Di sisi lain, jika kita memperhatikan kandungan hadits ini dengan cara pandang yang khusus, kemungkinan untuk menginterpretasikan makna lain dari redaksi hadits tersebut juga sangat terbuka tanpa mengubah riwayat Imam An-Nasai itu. Hal ini didapatkan setelah memperhatikan bahwa dalam hadits tersebut mengandung 4 perkara yang semuanya berkaitan dengan urusan harta, berlimpahnya harta, maraknya aktivitas perdagangan, pertanda-pertanda yang berhubungan dengan jual beli, serta yang lainnya adalah tulis-menulis, dan saya memperkirakan yang berhubungan dengan penulisan transaksi. Semua pertanda yang 4 ini ada hubungannya dengan urusan ekonomi dan diantaranya disisipi oleh maraknya ilmu. Dan hadits ini menguatkan adanya kaitan antara tersebarnya ilmu dengan jual beli yang telah disebutkan. Adanya kaitan atas 4 perkara ini menunjukkan kepada kita bahwa maksud ilmu yang tercantum dalam hadits tersebut adalah ilmu keduniaan, atau secara khusus yang lebih kita kenal dengan ilmu-ilmu ekonomi. Kalau demikian pemaknaannya, maka ilmu-ilmu seperti ini sudah sangat marak di zaman kita sekarang ini dengan banyaknya disiplin ilmu ekonomi yang dalam spesialisasi kajiannya telah terbagi dalam 2 studi besar,
yaitu ilmu ekonomi dan perdagangan. Di samping itu para pakar yang terjun dan menekuni bidang ini sangatlah banyak. Bahkan dalam suatu pemerintahan negara, akan selalu ditemui sebuah departemen yang khusus mengurusi masalah ini. Sekali lagi kesimpulan ini diperoleh setelah memperhatikan bahwa ilmu yang disebutkan dalam hadits tersebut dihubungkan dengan berbagai aktivitas ekonomi yang akan terjadi. Sehingga pemaknaan ini mengindikasikan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu ekonomi atau ilmu dagang. Tentunya, hal ini juga diperkuat dengan redaksi serta karina yang terdapat dalam hadits tersebut. Jadi dengan kesimpulan seperti ini, tersebarnya ilmu sebagaimana yang diredaksikan dalam hadits di atas merupakan fenomena tanda hari kiamat yang berdiri sendiri. Dan hal ini sama sekali tidak menafikan dengan maksud dari hadits lain yang menyatakan dicabutnya ilmu sebagai salah satu pertanda hari kiamat. Sebab maksud dari hadits tersebut menyatakan bahwa yang dicabut adalah ilmu agama dalam arti yang lebih spesifik. Interpretasi yang seperti inilah yang kami nilai rajih, yaitu dengan mengkomparasikan dari berbagai riwayat. Sehingga antara satu interpretasi dengan yang lainnya tidak menimbulkan pertentangan. B. Pesatnya aktivitas ekonomi serta banyaknya pakar yang menekuninya. Kemudian orang tersebut menunda transaksinya guna memperoleh pertimbangan dari seorang ahli. Dalam hal ini, As-Sanadi menginterpretasikan bahwa kondisi inilah yang disebutnya tersebar luasnya kebodohan. Hal ini didasarkan pada beberapa riwayat dengan redaksi Wayashurul Jahan. Takwin yang diberikan As-Sanadi ini memang terlalu jauh dari makna lafal hadits, meskipun kami sepakat dengan hasil akhirnya. Penjelasan mengapa lelaki tersebut menunda transaksinya adalah sebagai berikut. Memang benar bahwa yang menyebabkan orang tersebut menunda transaksinya adalah kebodohannya terkait barang yang akan dijualnya. Tetapi masalah ini bukan berarti akibat dari tersebarnya kebodohan ilmu agama. Jadi menurut kami, kemungkinan besar orang tersebut menunda transaksinya lebih disebabkan oleh praktik perdagangan yang semakin rumit dengan munculnya bentuk-bentuk transaksi yang sebelumnya belum pernah ada. Sekarang ini dalam beberapa komoditas tertentu, ketika seseorang yang mempunyai barang tersebut ingin menjualnya, dia pasti memerlukan seorang ahli untuk menaksir harganya. Inilah yang disinyalir dalam hadits tersebut, dan kenyataan yang sedang kita hadapi pun secara jelas menunjukkan akan hal itu. Sebagai contoh, orang yang ingin menjual mobilnya sudah barang tentu tidak sama dengan orang yang menjual kambing. Sebab ada beberapa faktor dan pertimbangan yang mempengaruhi harga mobil, dan tentunya orang yang paling tahu akan hal ini adalah mereka yang kesehariannya berprofesi sebagai penjual mobil. Ini tidak bisa disamakan dengan menjual kambing. Meskipun beberapa faktor dan pertimbangan mungkin ada persamaannya, tetap saja jual beli kambing tidak serumit jual beli mobil. Inilah yang kita alami sekarang ini. Apa yang dipertimbangkan dalam jual beli mobil juga ditemukan dalam jual beli properti, rumah, atau kafling tanah, misalnya. Tentu antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda harganya. Terlebih, jika rumah tersebut berada di posisi yang strategis, model bangunan, atau tipe tertentu yang mempunyai standar harga tersendiri. Ini semua membutuhkan seorang ahli yang berpengalaman dalam bidang properti. Nah, jika fenomena yang kami gambarkan di atas diperkeruh oleh semakin berbelitnya proses muamalah dalam harta, semakin beraneka ragam komoditas perdagangan. Belum lagi dengan banyaknya pelaku ekonomi yang telah rusak dan cacat moralnya yang saling menipu dan berbuat curang dalam proses transaksi. Maka amat wajar apabila seseorang menunda penjualan barangnya hingga dia terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan orang yang ahli di bidangnya. Kesimpulan, pemaknaan seperti ini akan menyampaikan kita pada suatu proyeksi yang komprehensif atas pertanda hari kiamat yang di dalamnya meliputi semakin berbelitnya hubungan dagang, bercabangnya ilmu ekonomi dan berbagai disiplinnya, munculnya kecurigaan dalam hubungan dagang, ketidaktahuan karena berbelitnya urusan transaksi, dan yang terakhir mendesaknya kebutuhan untuk mendapatkan konsultasi dari para ahli dalam bidang ekonomi. Sekali lagi fenomena inilah yang sekarang ini marak di tengah-tengah kita. 23. Pudarnya nilai agama dalam menilai yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Firaun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini Mesir dan meninggalkan kamu serta sesembahan-sesembahanmu? Fir'aun menjawab,
akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan perempuan-perempuan mereka hidup, dan sungguh kita berkuasa penuh atas mereka. Al-A'raf 127. Maka tidak lain jawaban kaumnya, melainkan mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersin. An-Naml 56.